Halo, selamat pagi semuanya. Salam 1, 2, 3, yes, yes. Kalian lagi dalam perjalanan ke kantor, lagi sarapan pagi, mungkin lagi meeting. Saya berharap kalian sehat-sehat walafiat dan kiranya diberkahi hari ini perjalanan Anda, kerja Anda, awal bulan ramai, warung Bapak Ibu, juga rekan-rekan yang pemilik toko, juga bisnis apapun kalian kiranya diberkahi dan diberikan kesehatan dan segala apa yang kalian inginkan kiranya diberikan segala kebutuhan rumah tangga dan kesehatan terutamanya. Oke, hari ini teman-teman, Bapak Ibu, saya ada maaf, ada ditanya. Jadi mereka telepon saya ada WA. Jadi saya hari ini mau memberikan ditanya, Pak, mau tanya, misalnya ya ada pabrik ingin dipasarkan produknya oleh distributor, bagaimana caranya, gitu ya. Karena saya berpengalaman kerja di prinsipal distributor, menurut saya teman-teman, mungkin rekan-rekan atau teman saya lagi nonton channel saya di Indra 64, saya sarankan ketika Anda mau memiliki pabrik atau bisnis yang sudah besar, lebih baik, atau sebelum besar, lebih baik, saya tidak bicara bisnis yang besar atau ini makanan atau seperti warung atau bahasa saya mungkin makanan kering atau kerupuk atau apapun, lebih baik Bapak yang menjalankan itu, jadi pemiliknya. Kenapa saya bilang? Karena pemilik mengerti komposisi ketika Anda membuat makanan atau mungkin kerupuk atau Anda apapun itu produknya, karena Anda mengetahui harga pas modalnya berapa, harga harus dijual berapa, dan pelanggan yang Anda kunjungi itu bagus atau tidak bagus. Itu menurut saya. Karena saya berpengalaman kerja di pabrik dan prinsipal dan saya pernah merintis suatu perusahaan. Jadi ketika Bapak Ibu yang kapasitasnya sudah mulai dari awal bisnisnya, lebih baik Bapak Ibu dan rekan-rekan pemilik toko atau apapun itu pemilik perusahaan atau mungkin skalanya kecil, lebih baik Bapak Ibu yang menjalankannya. Kita lihat 1, 2, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depannya, baru teman-teman atau Bapak Ibu atau rekan-rekan baru merekrut sales. Kenapa saya bilang baru merekrut sales? Karena Bapak Ibu sudah tahu rutenya, pelanggan Ibu, Bapak Ibu tinggal di mana, namanya, nomor teleponnya, Bapak Ibu sudah tahu. Karena Bapak Ibu yang pertama kali merintis dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis itu. Itu yang kedua. Ketiga, jadi kalau menurut saya lebih baik kita rekrut sebagai seorang sales apapun itu. Tentunya jangan sales freelance karena perusahaan kita ini kan kita mau berkembang. Oke. Kalau menurut saya sales freelance itu tidak efektif. Ya. Dan ketika Bapak Ibu merekrut sales freelance atau sales yang lainnya langsung baru punya pabrik langsung rekrut, itu menurut saya tidak efektif. Kecuali sudah perusahaan besar, sudah mengerti bahwa perusahaan ini sudah kuat. Biasanya mereka membuka bisnis toko itu bahwa mereka ownernya, pemiliknya terjun dulu. Mereka mencari pelanggan dulu, baru mereka melemparkan ke salesnya atau orang pekerjanya atau karyawannya. Jadi saran saya seperti itu. Terus kita menghemat biaya. Ketika Bapak Ibu memiliki pabrik atau memiliki suatu toko atau bisnis, kita menghemat biaya. Kita harus hitung-hitungan. Kita mau bayar berapa sales? Kita mau bayar berapa pemain sales freelance? Karena kita bicara sales freelance itu tidak dapat gaji atau apa sesuai dengan perjanjian, tapi hanya mendapatkan komisi. Lebih baik yang saya bilang itu pertama, pemilik harus fokus yang menjalankan dulu. Mau bicara toko kecil atau mau bicara agen grosir atau agen, kalian Bapak Ibu yang pertama kali terjun ke lapangan. 1 tahun sudah berkembang, baru kita rekrut karyawan atau sales. Jadi seperti itu. Yang ketiga yang saya bilang itu kita harus irit biaya. Biaya dari upah karyawan kita, semuanya kita harus irit. Karena dari keuntungan itu kita bisa ada perputaran modal. Ya. Jadi jangan langsung ketika Bapak Ibu langsung menawarkan ke distributor lain. Itu bicara kalau kita punya usaha baru mulai, tiba-tiba kita langsung ke distributor atau trader, itu tidak masuk menurut saya. Jangan.
Karena kan kita bicara, kita mau cari keuntungan. Ya, Bapak Ibu pemilik toko, Bapak Ibu pemilik pabrik punya bisnis, harusnya Bapak Ibu yang terjun. Jangan limparkan ke distributor. Ya, ini konsepnya berbeda. Ya, ini saran saya. Karena saya ketika saya merintis suatu perusahaan, tentunya beliau pemilik perusahaan itu sudah mengerti tentang dunia elektronik. Bedanya adalah karena beliau belum mengerti di dunia mobile phone atau handphone, beliau merekrut saya plus sebagai prinsipal dan distributor. Jadi di situ dia dulunya adalah dia memakai dengan satu karyawan. Karena saya bisa multifungsi sebagai sales, sebagai marketing support, sebagai even mengurus pameran sebagai luar kota, mengurus internal operasional perusahaan. Jadi kita sudah mengerti cara-caranya bagaimana ketika ada satu perusahaan untuk membangun bisnisnya, distribusi apapun itu. Ini bicara tentang contohnya dengan mobile phone. Dan berikutnya adalah ketika sudah mulai maju, baru Bapak Ibu merekrut sales. Ya, tentunya kapasitasnya mau areanya kemana, tentunya ada area-areanya. Tetapi kan pemilik toko, pemilik perusahaan sudah mengerti cara-caranya, cara jual. Jadi kembali lagi saya kasih contoh, kenapa bicara dengan consumer good, ada sales motoris, ada sales canvasser, ada sales taking order, ada sales supervisor, dan sales manager. Karena dulunya mereka ada sales motoris. Dengan pekerjaannya mereka bagus, dengan pekerjaan mereka meningkat, cara kerja kinerjanya bagus, perusahaan menilai. Naiklah jadi sales canvasser. Ketika sales canvasser mereka berkecimpung 2 atau 3 tahun dengan penjualannya bagus, dan distribusinya bagus, efektif call-nya bagus, dan pembayarannya, penagihannya bagus, dapat komisi terus, naiklah jadi sales taking order. Ketika menjadi sales taking order, omsetnya bagus, memaintainnya agen grosirnya bagus, penjualannya bagus, sudah mengabdi dalam suatu perusahaan 3, 4, 5 tahun, jadilah sales supervisor. Dan ketika jadi sales supervisor, biasanya sales supervisor memfollow up, memaintain karyawannya, salesnya, bagaimana penjualannya, bagaimana ada masalah apa, handlingnya. Ketika sales supervisor berjalan dengan waktunya, berjalan 3 atau 4, 5 tahun, dia ditempatkan di sales manager di dalam suatu perusahaan atau di dalam cabang depo atau seperti itu ketika cara mengelola. Jadi itulah tahap-tahapnya semua Bapak Ibu rekan-rekan yang jadi ketika Bapak Ibu mau bisnis dari awal, apapun itu, saya tidak bicara mau voucher, mau agen minyak, agen telur, mau agen gula, mau agen terigu, apapun itu, Bapak Ibu yang pemilik toko, pemilik perusahaan yang terjun dulu sebelum Anda merekrut sales. Ya, saya tidak sales apa itu, sales freelance atau sales yang benar-benar fokus. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu jalurnya, nama tokonya, jalannya, jadi maaf kata Bapak Ibu rekan-rekan, sales yang baru mau berbohong atau mau curang, cara permainan itu tidak akan bakal bisa. Karena kita orang yang pertama yang tahu keadaan pasar, yang tahu pemilik toko, yang tahu nomor teleponnya, yang tahu segala kondisinya. Itu menurut saya. Dan ketika sudah besar bisnis Bapak Ibu, barulah kita melihat kita mau ekspansi Bapak Ibu perusahaannya kemana. Contoh, dulu kalau saya kebetulan sebelum itu tahun 2011 saya memilih ditempatkan di Sumatera, dari Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Lampung, Jambi, Bangka Belitung, seperti itu dulunya, sampai di Cirebon. Saya menguasai dari situ. Ketika perusahaan kami berkembang, waktu itu saya disuruh untuk mengekspansi atau membuka ke daerah Kalimantan. Nah, seperti itu. Karena kan permintaan banyak, perusahaan sudah mau maju. Makanya beliau dari pihak manajemen, kamu tolong ke Kalimantan untuk mencari customer, mencari pelanggan yang baru. Jadi menurut saya Bapak Ibu, jadi rekan-rekan yang memiliki bisnis atau memiliki kapasitas pabrik apa itu, mau kapas yang sudah lumayan, saran saya tetap pemilik owner harus mengontrol pelanggan-pelanggan kalian.
sebelum dulunya kalian yang urus, pemilik toko, tetap fokus, tetap maintain. Ketika Anda mau expand, tentunya baru merekrut sales yang sudah kompeten, yang memiliki gaji dan memiliki komisi. Jadi kalau saran saya, kalau untuk sales freelance itu kurang, jadi jangan dulu, karena kita bicara di tergantung produknya. Kalau cuma sales freelance untuk mencari keuntungan, menurut saya jangan dulu. Kita bicara ini faktanya beda, karena kita bicara sales distribusi. Untuk sales freelance itu kita kesampingkan dulu, itu menurut saya. Jadi dengan berpengalaman saya selama bekerja di distributor dan prinsipal, itu saran saya, karena Bapak Ibu owner, pemilik toko yang mengetahui mau dulunya dia toko bagaimana. Sebenarnya yang saya kasih tip lagi, toko begitu besar, agen begitu besar, tidak mungkin dia langsung buka agen begitu besar atau grosir begitu besar ketika kalau dia memiliki modal atau uang. Ya tentunya kalau kita memiliki modal pas-pasan, tentunya kita mulai dari toko retail. Habis toko retail kita coba untuk belanja dengan ke grosir, nantinya kita besar lagi, jadilah kita grosir. Jadi kan ada tahapannya. Bagaimana kalau kalian punya uang mungkin 500 juta atau 1 M? Ya tentunya tidak masalah, tetapi kan kita harus mengetahui pasarnya, pelanggan kalian siapa dulu gitu. Jadi kita harus mengetahui. Jangan ketika mau buka stok kita tulis agen grosir. Bisa aja tidak masalah, tapi kan kita harus melihat yang lain itu, toko yang lain memiliki pelanggan masing-masing, dan belum tentu pelayanan kita lebih bagus. Kita mau jual murah, mau jual seperti apapun, ya tentunya itu agak sangat jarang, kecuali beberapa mereka melihat harga mereka yang toko sebelah mahal, tentunya toko Bapak Ibu lebih murah. Tetapi kan kita nggak tahu harga pasaran mereka jual berapa, tentunya kan ada, itu tidak bisa terperinci. Oke, itu saja buat teman-teman. Tetap semangat sebagai pemilik toko, atau ketika Anda membuka expand, itu yang saya bisa bagikan sebagai seorang kerja di dalam dunia prinsipal di distributor. Ketika Anda mau membuka ekspansi, jadi jangan pernah dulu ketika Anda membuka toko atau bisnis jangan langsung pakai sales. Lebih baik Bapak Ibu yang terjun, ketika sudah mengetahui segalanya prosesnya, baru kita merekrut sales yang sesuai dengan kebutuhan kita masing dalam suatu perusahaan. Tentunya saran saya tidak rekrut sales freelance karena belum waktunya. Oke, kiranya ini jadi semangat ketika Anda buka bisnis, dan saya yakin kiranya rezeki kalian, keberkahan kalian bertambah dan tetap semangat. Dan jangan lupa dukung saya terus dan subscribe, jangan lupa. Kiranya saya mencapai akhir tahunnya sampai 500 atau 1000 subscriber, dan kiranya saya bisa memberi konten-konten yang kreatif dan juga menolong orang lain yang dimanapun kalian berada. Jadi salam dari saya, 1, 2, 3, yes, yes, yes.